Kau bersemayam, kami menyembah-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu
tempat ini ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu datang memenuhi hati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan dan mengagungkan Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan, satu-satunya Allah kami. Kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita punya Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang kuasanya dahsyat, dulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Amin. Yang sepakat katakan amin. Amin. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Yesus Tuhan
Tuhan Yesus telah bangkit naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi Tuhan menyediakan tempat bagi kita, dan Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong buat hidup kita. Amin. Kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan lebih baik. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selama. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan,
Semua yang rindu dengan Roh Kudus, angkat tanganmu. Ayo, sampaikan. Dengan urapanmu, rindu selalu. Selalu rindu, selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya, haleluya. Oh, kami rindu Tuhan, sebab Tuhan terlebih rindu memenuhi kami. Tuhan terlebih rindu untuk menjamah kami. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menjamah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Hati. Ku buka hati untuk Engkau mendengar Tuhan. Ku buka hati, Kau melihat. Oh, jamahlah kami Tuhan. Katakan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami berikan temu yang bagi Tuhan. Kami berikan sorak-sorak. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, dan Engkau berbicara kepada kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap hati yang terbuka, setiap hati yang rindu, mereka akan diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dari awal sampai akhir ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu yang penuh banyak kekurangan dan terbatas ini Tuhan sembunyikan di balik salib-Mu. Dia hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi jemaat GSJ Fajar Baru. Terima kasih Tuhan, baik yang menyampaikan mau yang mendengar, semua diajar, dinasehati dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami minta kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, dan kami izinkan Kau bekerja dengan sebebas-bebasnya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kami mohon dan minta diberkati dengan firman-Mu. Semua yang siap diberkati berkata amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih. Waduh, tim worship-nya luar biasa. Saya suka sekali ini ya. Ini pasti latihannya luar biasa ini ya. Nah, shalom, selamat pagi, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Kabar luar biasa kah di dalam Tuhan? Ya, saya nggak usah tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti ada banyak masalah yang dihadapin hari-hari ini. Betul saudara? Amin. Banyak masalah ya? Amin. Ya, karena kita masih hidup pasti masalah ada saja. Ya, datang silih berganti seperti itu. Saya pernah sampaikan di tempat ini bahwa selama kita itu masalah pasti ada, karena masalah adalah bagian dan masalah membuktikan bahwa kita masih hidup. Amin. Kalau udah ada masalah itu berarti sudah di liang kubur. Saya mau katakan tidur nyantai, ya kan? Semua orang memikirkan bahwa supaya mereka hidup tidak menghadapi masalah. Tetapi kebenaran firman Tuhan, ya,
yang selalu kita dengar, Tuhan itu gak pernah menghilangkan masalah bagi kita. Benar gak saudara? Kita suka salah berdoa, Tuhan biar masalah ini hilang. Ting, hilang. Itu hanya di film saudara ya. Tetapi yang Tuhan bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak melebihi kekuatan. Karena pada saat kamu dicobai, Tuhan sudah memberikan apa? Jalan keluar. Bebannya nggak diangkat, saudara. Bebannya ada, ya. Tetapi yang Tuhan beri apa? Kekuatan untuk cakap menanggung beban itu dan diberikan jalan keluar. Amin. Nah, peristiwa kehidupan Kristus ya, melalui 5 tahap yang akan orang Kristen lalui. Ya, yang pertama apa? Kelahirannya. Yang kedua, kematiannya. Yang ketiga, kebangkitannya. Yang keempat, kenaikannya. Yang kelima, kedatangannya untuk yang kali kedua. Kita sudah sampai ke yang keempat nih, kenaikan, ya, kenaikan. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus naik ke surga? Ya. Nah, pagi hari ini ada satu tema yang luar biasa yang coba saya bagikan, yang saya dapat. Waktu Ibu hamba Tuhan, Ibu Ketut bilang, apa temanya Pak? Terus terang saya belum dapat temanya. Tetapi yang di otak saya itu ya, kuasanya atas kita membangkitkan. Ya saya bilang sebentar Bu, nanti saya akan. Tapi tidak habis sore, sudah banyak lagi. Ada embel-embelnya karena tim worship mau latihan. Wih, benar, saya pernah jadi worship leader saudara. Yang kalau kita nggak tahu temanya, bingung juga, ya kan? Katanya kan kita mesti satu roh. Oh ya, saya bilang, Bu, kuasanya atas kita membangkitkan. Nah, pagi hari ini, ya, kenaikan Kristus, ya, ke surga, memberikan kita kuasanya. Kuasanya itu yang membangkitkan kita. Amin. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus bilang, tetapi kamu. Dia bilang ke siapa ini saudara? Dia bilang ke murid-muridnya. Dia bilang ke murid-muridnya, ingat ya, Bapak Ibu sekalian, ingat kisah 1 ya. Kalau kita baca dari kisah 1 mulai dari ayat 4 sampai 9 bunyinya begini. Izinkan saya membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian ya, biar kita mengerti ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8 yang tadi kita baca, ayo kita baca sama-sama. Ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi ayat 9 saya bacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, ya, sebelum Yesus naik terangkat ke surga, dia bilang, jangan tinggalin Yerusalem dulu. Ya. Jangan tinggalkan. Karena betul, ya, dibaptis dengan air, tapi juga kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Jadi jangan tinggalkan Yerusalem. Disuruh tunggu. Kenapa? Dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi apa? Oh, saksiku. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Ya, di mana lagi? Di Samaria dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, luar biasa nggak saudara? Ya, luar biasa itu. Saya mau memperlengkapi lagi kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum Yesus naik ke surga,
Dia juga katakan begini di Matius, saudara ya. Matius 28 dia bilang begini ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Wah, ya. Yesus itu ya waktu dia bangkit, udah diberikan, dia merebut kuasa di sorga maupun di bumi. Pertanyaannya, kuasa itu sudah ada sama kita belum? Belum. Ya belum Pak. Benar saya bilang. Belum. Kalau enggak, dia nggak ngomong kan, suruh tunggu. Betul nggak? Kamu tunggu ya, karena kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus, dan kalau Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Amin. Haleluya. Benar saudara? Ya kan? Saya berharap sebentar pelan-pelan saya akan sampaikan ini supaya saudara mengerti bahwa tidak cukup dengan kebangkitan kita. Yesus bangkit. Haleluya. Kau harus mengalami kuasa Roh Kudus. Amin. Kau harus mengalami kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan sendiri yang bilang, bukan saya cuma menyampaikan hari ini, saudara. Ya, kalau mau marah nanti bilang aja, tanya aja sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok begitu Tuhan? Itu pendeta yang agak-agak hitam-hitam itu, ya kan? Diundang lagi emang pendeta ketut. Emang saya tunggu-tunggu, kapan ibu ketut lagi saya? Enggak, saya merasa familiar kalau di gereja ini, kayak di rumah sendiri, saudara ya. Makanya saya lama-lama sudahlah datang, enak saya ya, nyaman gitu. Nah, saya mau katakan, kita perlu kuasa itu. Kalau enggak, saudara akan apa ya? Akan putus asa, akan apa ya? Aduh, saya bingung kata-katanya. Bilang apa ya? Akan selain putus asa itu, akan saudara akan, aduh, kok begini sih hidup Kristen nih? Susah banget. Kok begini? Saudara akan bersungut-sungut. Nah, itu dia dapat katanya. Bersungut-sungut. Ya. Tapi waktu kuasa itu turun ke atas saudara, nanti kita akan belajar apa yang akan terjadi bagi saudara dan saya. Amin. Nah, saya izinkan saya, ya. Tetapi tidak sampai di situ. Tuhan Yesus ngomong di Matius 28 itu, dia bilang, segala kuasa telah diberikan kepada aku, kuasa sorga, kuasa di sorga dan kuasa di bumi diberikan. Ayat 19 yang luar. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Diberikan tahu, dia bilang, saya ada kuasa. Karena itu, kamu harus pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka. Ya. Kalau murid itu langsung pergi, saya mau katakan ya, tanpa dapat kuasa, ya, bisa nggak? Enggak lah. Udah terbukti, nanti kita buktikan. Udah terbukti. Ya, udah terbukti. Jadi mereka perlu kuasa. Makanya ini ayat ini, saudara, itu nyambung, saudara, sebenarnya. Jadi kalau baca tentang kenaikan ini, kita mesti baca lengkap ya, lengkap, karena supaya kita tahu. Ya, ada lagi, saudara, saya kasih referensinya di Markus 16, izinkan ya, saudara, memang ada banyak ayat. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yang ke-18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini orang-orang yang sudah mendapatkan kuasa. Tanda-tandanya seperti ini. Ya, hafal ya saudara ya. Saya lanjutkan ke Lukas. Lukas 24 ayat 49. Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi, dari tempat tinggi. Tuhan Yesus bilang, jangan kemana-mana sebelum kau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Silakan, klik boleh. Nah, saya bilang begini, belajar bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus adalah penemuan paling penting dalam kehidupan Kristen. Catat baik-baik apa itu ya, bahwa belajar untuk dipenuhi oleh Roh Kudus adalah penemuan paling penting bagi kehidupan orang Kristen. Kenapa? Kita balik lagi ke ayat yang kemarin tadi. Karena orang Kristen yang tidak dipenuhi Roh Kudus,
Orang Kristen yang hidup tidak punya kuasa, katakan amin. Lihat kiri kanan. Orang Kristen yang tidak dipenuhi Roh Kudus, orang Kristen yang nggak punya kuasa. Bilang ke kiri kanannya. Biar ini, biar kita ingat. Kalau nggak dipenuhi Roh Kudus, kita nggak punya kuasa loh, gitu kan? Nggak bisa usir setan, malah setan yang usir kita, ya kan? Pegang ular langsung dipatok mati loh. Loh, tadi kan kita udah baca ayatnya, betul nggak? Iya kan? Dan kita percaya bahwa kita harus punya kuasa, amin. Jangan-jangan waktu ada orang kemasukan setan, ya kan? Setannya nggak kabur, kita yang kabur. Jangan kita deh, katanya suruh ibu ketut aja. Itu urusannya ibu ketut. No, murid. Saya mau katakan, itu urusannya murid. Itu urusannya orang percaya yang sudah dimuridkan. Saya mau katakan begitu. Pak, tapi saya bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, Pak. Enggak apa-apa. Ya kan, asal bukan pendoti, bukan penipu, maksudnya seperti itu ya. Ya, Bapak bukan pendeta, Ibu bukan pendeta, enggak apa-apa. Tapi Ibu hidup dipenuhi Roh Kudus. Angkat tanganmu, sampaikan, bilang, nggak usah teriak, dalam nama Tuhan Yesus, nggak usah begitu. Saudara, kalau ada dalam nama Tuhan Yesus, keluar, terbirit-birit, saya bilang begitu aja. Kenapa? Karena ada kuasa. Engkau punya kuasa di surga dan di bumi, ya. Tetapi nanti, ya bukan kita hanya alat, ya. Kita hanya alat. Kuasa itu yang bekerja di dalam kehidupan kita, memakai tangan kita, mulut kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita untuk mengasihi. Kuasa itu yang memakai seperti itu. Itulah Roh Kudus. Saya mau katakan seperti itu. Ya. Nah, saudara dapat mengalami hidup yang berkelimpahan yang dijanjikan Yesus. Yesus bilang apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Kelimpahan, ya saya nggak usah bahas di sini, tapi saya mau katakan begini, garis bawahi kelimpahan bukan bicara soal berkat, amin. Kelimpahan itu ada, firman Tuhan bilang Dia akan memberkati kita dengan hal-hal rohani. Rohani kelihatan apa nggak, saudara? Jasmani kelihatan nggak? Kenapa kita carinya yang jasmani? Dibilang kelimpahan langsung jasmani nih. Ntar gue kaya nih, ntar gue penuh ini. Enggak. Di dalam kelemahanku nyata kuasa Tuhan. Itu dia, saudara. Ya kan? Amin. Saudara. Hal-hal rohani Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita. Maka ada buah roh itu keluar, ya. Kasih, damai sejahtera, sukacita. Ada 9 buah roh itu di Galatia 5:22-23. Apalagi saudara dapat memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Waktu engkau hidup dipimpin oleh dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau bisa memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Amin. Ya, barangkali saudara cuma nggak seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, saudara. Ya, saudara cuma perkatakan ya, percaya sama Tuhan Yesus saja. Seperti itu. Tetapi kalau perkataan itu dipimpin oleh Roh Kudus, saya mengatakan ada kuasa itu. Amin. Ada kuasa, ada orang yang lagi dalam masalah persoalan, doa yuk. Saudara cuma bilang doa yuk. Dan doanya sederhana barangkali. Tuhan Yesus tolong beri kekuatan. Amin. Saya mau katakan kalau ada kuasa di sini yang pimpin, kalau Roh Kudus bekerja, nggak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah apa? Enak kali kita kalau nyanyi itu ya. Tapi waktu ngadapin itu ya, singer itu ya, kalau nyanyi di depan ya, worship itu hebat ya. Ya, jemaat juga, tapi bukan di sini maksud saya, bukan di sini, tempat lain. Tapi begitu ketemu masalah ya kan lupa lagu itu ya. Lupa lagunya. Lupa lagunya, saudara, ya. Oke. Ya. Yang keempat, ya, walaupun murid-murid telah bersama-sama dengan Kristus selama 3 tahun, catat baik-baik ya, mereka belum mampu menjalankan perintah Tuhan yang besar itu sampai mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. 3 tahun dengan Tuhan, kurang apa? Ya kan? Saudara pikirkan juga, kalau enak tuh ya, murid-murid ya hidup dengan Tuhan Yesus nih. Nyatanya udah 3 tahun hidup dengan Tuhan Yesus, kurang. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, ada yang kabur, ada yang nipu tuh, ada yang menyangkal, bener nggak? Betul kan?
berdampingan, apalagi kita, ya kan? Yang nggak lihat fisiknya, ya kan? Percaya Pak, saya Pak, ya udah puji Tuhan lah kalau gitu. Kalau saudara percaya, saya mau katakan, karena kenapa? Karena mereka belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, belum dipenuhi oleh kuasa itu, saudara. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 8 aja. Oke, klik aja. Yesus berjanji bahwa kita akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan yang dilakukan. Apa? Dia bilang, pergi jadikan semua apa? Semua bangsa loh, saudara, muridku. Itu kan pekerjaan yang lebih besar, saudara. Apakah kita mampu? Apakah saudara dan saya mampu? Tentu tidak. Jelas bahwa kita tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan yang dilakukannya. Ya. Kok begitu sih Pak? Ya, ini saya sampaikan dulu ayatnya ya. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang besar daripada itu. Ya. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita nggak bisa melakukan itu, saudara. Kenapa? Karena hal itu adalah pekerjaan dari Anak Manusia, Yesus. Ya, dia bilang apa? Ya, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu pekerjaan Yesus. Ya. Duh, kok? Tapi Pak, firman Tuhan bilang kita akan melakukan pekerjaan besar. Iya. Kalau Roh Kudus itu, kita hidup dipenuhi Roh Kudus, dan kita hanya dipakai untuk melakukan pekerjaan besar. Amin. Saudara, hari ini dalam memperingati kenaikan Yesus, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ya, kita harus menerima kuasa, dan kuasa itu akan membangkitkan kita, dan kita punya tugas apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kita harus menyadari bahwa itu bukan karena kekuatanku dan bukan karena kehebatan dan kepintaranku. Bukan. Tetapi karena kuasa itu yang bekerja di dalam hidupku. Katakan amin. Ya. Kuasa itu yang bekerja. Hari-hari ini, kalau Bapak Ibu bisa datang ke tempat ini, itu juga karena ada kuasa yang bekerja di dalam hidup. Dan saya, ada kerinduan, aku mau datang, mau dengar firman Tuhan. Habis ini baru pergi ke mana, ngopi, ya kan? Mau makan gitu. Itu pendetanya tadi baik tuh, tapi kita traktir aja. Enggak, saya bercanda ya, supaya enggak itu, saudara, enggak tegang. Oke, klik aja, klik ya. Oke, kewajiban kita. Oh, jadi ya kita harus lakukan apa Pak? Ini kewajiban kita adalah mengikuti Kristus. Kewajiban dia menjadikan kita penjala orang. Amin. Kewajiban kita mengikuti dia, dan kewajiban Kristus menjadikan kita penjala orang. Ada ayatnya ya, saudara, waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Ya, yang saudara harus lakukan adalah mengikuti dia. Ya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Tuh ku tak gentar ya, ku tak gentar. I have decided to follow Jesus. Nyanyikan saudara kalau tiap-tiap hari itu, ya, nyanyikan itu, ya. Bangun pagi, I have decided to follow Jesus. Ya, tiap hari kita mesti katakan seperti itu. Lebih benar lagi, lebih serius lagi, lebih lagi mencintai Yesus, lebih lagi mengikuti perintah-perintahnya. Yang 4, kuasa yang sama diterima oleh murid-murid pada hari Pentakosta, pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, yang memungkinkan mereka untuk merubah jalannya sejarah, juga disediakan bagi jemaat GSDA Fajar Baru. Saya mau katakan seperti itu, ya. Kalau Petrus waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia sekali berkhotbah bisa 3.000 orang bertobat, maka kuasa itu juga bisa bekerja melalui Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan gitu. Kok nggak ada aminnya? Amin, saudara. Kalau Petrus bisa jalan, ya,
Waktu dia jalan, dia lihat ada orang minta-minta, ya. Orang lumpuh meminta-minta, tapi di jalan. Padahal nggak ada emas dan perak, tapi olah dalam nama Yesus yang berkuasa, berdiri dan berjalan, dia jalan. Saudara, orang itu jalan. Saudara juga bisa. Katakan amin. Ya, Pak, saya waktu itu doain orang, Pak, ya kan? Orang bisu, Pak, bisa mendengar, Pak. Iya, orang bisu bisa mendengar, ya kan? Orang bisu bisa ngomong, maksudnya seperti itu. Ya, bercanda ya saudara ya. Ya, tetapi ya, saya mau katakan begini, puasa itu bisa disampaikan. Jangan sampai apa yang ditulis di Alkitab, catat baik-baik. Di Alkitab ini hanya saudara bilang begini, oh iya ya, hanya jadi pengetahuan, mengerti nggak? Oh iya, si Petrus tuh waktu itu dipenuhi Roh Kudus. No, kita pun juga bisa dipenuhi Roh Kudus dan kita bisa melakukan itu. Saya mau katakan itu. Ayo katakan amin. Amin. Yes, amin. Jangan takut saudara, ya kan? Bukan kamu yang bekerja, itu Dia yang menjadikan kita. Kita cuma ngikut aja. Ya, kalau saya mau pilih kan liburan, ya kan? Tetapi kan kita ikutin. Tuhan kan, guys, dia pelajaran siap, ya kan? Pelajaran sih siap, wah, bukan Atta Halilintar siap gitu enggak. Siap, kita harus siap. Ya, ayo. Dia yang akan memperlengkapi, saudara. Oke, klik. Nah, kita memerlukan Roh Kudus untuk apa? Ini yang pertama ya. Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama, kenapa kita perlu puasa itu? Karena kita perlu puasa itu supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Kita bisa mengenal ya, Tuhan dengan benar. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, saudara, murid-murid udah 3 tahun ya, tetapi dia belum kenal ya, saudara ya, dan Tuhan dan benar. Belum kenal kuasanya, belum kenal ya, belum kenal saudara. Ya. Dan kalau kita mau kenal dengan Tuhan, saya mau katakan itu. Kalau kita pakai kemampuan kita terbatas, bisa pikir gila, saya mau katakan gitu. Enggak, karena enggak kepikiran. Saya dan saudara punya otak sebesar ini. Nah, kemampuannya cuma sebesar ini. Amin. Dan kita punya Tuhan yang enggak terbatas. Bagaimana saudara bisa mikirin? Kalau enggak dipimpin oleh Roh Kudus, diberikan hikmat dan pewahyuan untuk mengerti, memahami, ya, mengenal Yesus. Caranya dengan apa? Caranya dengan kita kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Semakin erat hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin luar biasa kita mengalami pribadinya. Pewahyuan dari Tuhan tidak kita dapatkan dimanapun selain kita memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Karena pewahyuan itu datangnya dari Roh Kudus. Men, nggak mengerti, ngomong, Tuhan, ini kenapa sih aku harus bikin apa, Tuhan? Ngomong aja, bicara saudara, bukan saudara gila, enggak, dia menyertai, ya. Matius 28 ayat 20 bilang itu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, saudara. Ada penyertaan. Makanya kita ngomong, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Itu orang yang bisa nyanyiin itu walau di dalam masalah persoalan adalah orang-orang, saya mau katakan orang-orang yang dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Tetapi orang-orang yang dapat masalah persoalan langsung, kenapa Tuhan, kenapa ini? Mesti dipenuhi lagi Roh Kudus. Amin. Mesti dipenuhi lagi. Waktu istri saya meninggal, saya udah pernah cerita di sini. Ya, kuat saudara, tapi begitu minggu pertama keluar itu, kenapa Tuhan? 2 minggu nggak mandi saudara. Mantap banget itu, wangi banget itu pas itu. Ya kan? Mau bunuh diri, saya mau katakan begitu. Mau bunuh diri, hampir. Ya, saya mau katakan begitu. Tapi itu Roh Kudus itu luar biasa. Ya kan? Ya, Roh
Kudus itu dia ngomong, saudara. Ya enggak ngomong kayak gini, enggak audible gitu, enggak. Sentuh hati saya, ya kan? Diingatkan kebenaran firman Tuhan. Itu nangis saya, saudara, benar. Ya, jangan pikir saya nggak bisa nangis. Nangis saya. Mukanya emang kayak begini, saudara, tapi mewek, saudara, ya kan? Nangis saya, benar. Minta ampun, ya kan? Aku salah jalan, Tuhan salah menjalan. Kadang-kadang, nah saya mau katakan begini, ya, kadang-kadang kita pikir kita udah kenal Tuhan, ya, tetapi biasanya ada peristiwa besar yang akhirnya kita tahu, gue benar-benar belum kenal ini, karena selama ini ternyata kita mengenal Tuhan dengan otak kita yang terbatas. Jadi saudara, Ayub begitu, saudara, ya kan? Bagaimana kurang salehnya Ayub? Waktu diambil semuanya, pada akhirnya dia bilang apa? Baru kali ini aku kenal Tuhan, ya kan? Karena tadinya aku cuma tahu dari orang, saudara. Seperti itu. Ayo, kalau saudara perlu dipenuhi Roh Kudus, kenapa? Karena saudara perlu mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua, kenapa kita perlu memerlukan Roh Kudus? Karena memuliakan Kristus dan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus itu dia, ya. Dia yang memuliakan. Waktu kita hidup dipenuhi Roh Kudus, maka kehidupan kita itu memuliakan Kristus dan kita hidup di dalam kebenaran karena pimpinan daripada Roh Kudus. Orang nggak bisa hidup di dalam kebenaran dengan kekuatan sendiri, pasti gagal. Saya mau katakan begitu. Tetapi kalau saudara izinkan Roh Kudus itu bekerja, saudara akan belajar. Saya nggak bilang waktu penuh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus ya, saudara langsung penuh. Enggak, saudara, ada proses untuk dipenuhi, betul nggak, saudara? Ngisi sesuatu itu nggak langsung penuh kan, saudara? Waktu dituangkan dia pelan-pelan kan, naik baru penuh kan. Demikian juga kita gitu, saudara. Ya, nggak langsung langsung jadi benar, enggak. Ya, enggak seperti itu. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara pernah dengar nubuatan? Pernah dengar nubuatan? Belum pernah. Oke, sudah ya. Saya yakin ya, saudara akan karena saya berapa kali di sini saya dengar ya dari ibu pendeta bernubuat seperti itu. Ya, itu dia bukan berkata-kata, saudara. Dan apa yang dikatakannya, saya mau katakan begini ya, nubuatan itu selalu berkaitan dengan firman Tuhan. Nubuatan. Di gereja kami ada, ya, dulu ada seorang ibu yang bernubuat, ya. Ya, saya kesaksian saudara. Ya. Waktu masih belum hidup di dalam Tuhan, ya, udah mimpin pujian saya, saudara. Udah pimpin pujian. Waktu itu selesai pimpin pujian, tante itu bilang gini. Namanya tadi tante doa, tante melihat ini ada kayak ulat bulu keluar dari kaki dia begitu, keluar. Waktu tante dan keluar, dia pergi lari. Jadi habis ngapain ya dalam 2 minggu ini? Habis ngapain? Baru itu waktu itu karaoke, bawa customer ke karaoke, tante. Aduh, jangan ya seperti itu, saudara. Ya, itu bukan karena kekuatan tante itu hebat bisa baca, itu Roh Kudus yang bekerja, kasih penglihatan. Dia juga bisa kasihkan nubuatan. Ya, saya dinubuatkan begini, saudara. Waktu masih muda dinubuatkan oleh seorang pendeta India dari Medan. Ya, dia bilang gini, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan pergi ke pulau, dari satu pulau ke pulau yang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Hari ini saya pikir, waktu kemarin saya pikir, nggak mungkin lah. Itu orang cuma begitu aja. Hari ini nggak taunya udah jadi hamba Tuhan, saudara. Tinggal pergi ke pulaunya. Ya, udah pergi sih, saudara, ke Jawa, udah. Tinggal nanti barangkali ke Sumatera. Ya, teman-teman sudah ajak, saudara. Ada yang ajak juga pendeta GSJ, ajak ke Timor, daerah untuk pelayanan. Saudara, saya mau katakan, nubuatan
ya, perkataan, ya, orang yang dipimpin Roh Kudus itu punya kuasa. Saya mau katakan gitu. Yang ketiga, quick ya, saya cepat saja ya. Kita memerlukan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam kehidupan doa kita. Katakan amin. Ya, karena sebenarnya kita nggak tahu cara berdoa ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Biasanya ini kalau udah mengalami masalah persoalan ya kan, saudara hanya berdoa nangis nggak? Cuma nangis, ya nangis, betul nggak? Itu suami gitu, masih minum. Soalnya cuma begitu, tapi Roh Kudus yang kasih tahu itu, sampaikan keluhan gitu. Bapak nggak usah takut Pak, nanti saya kasih tahu istrinya juga ya. Ya kan? Suami-suami langsung pas tadi saya ngomong gitu langsung, ya ada aja nih pendeta. Ya. Suami juga nggak nangis kali Bu, cuma ngeluh. Ya kan, Tuhan, dosiku Tuhan, nggak bisa lihat apa tuh Tuhan. Aduh, kalau ke mall saya pegang erat-erat tangannya Tuhan. Kalau enggak semua toko dia masukin. Udah kayak bapaknya tuh punya pabrik sepatu lagi Tuhan, semua sepatu dicobain. Kita suami di luar cuma nongkrong mendengar ada orang Tuhan Yesus minta itu waitress, penjaganya sabar ibu-ibu. Ya, nggak ada ibu-ibu di sini. Saya cuma lihat di mall itu. Ya, ibu-ibu kalau masuk ke toko sepatu Pak, aduh, kayak yang punya sepatu dia punya tanam saham, sombong lagi bilang begini Pak, diinjek-injek tuh. Kakak lagi ini merah aja. Kalau perlu tuh begini lah, semua satu. Nggak ada di sini, nggak ada. Di sini baik-baik semua. Dan udah ketemu minta yang merah ada nggak? Yang merah ada. Dan tak kasih yang merah gitu. Ada yang pitanya nggak? Ada yang pitanya pita. Aduh, saya sih diemin aja gitu. Nggak ada. Aduh, ya doa ya dengan keluhan-keluhan itu Roh Kudus punya. Yang tidak terucapkan, yang kau nggak ucapkan itu Roh Kudus punya pekerjaan untuk mengucapkan, untuk menyampaikan kepada Tuhan. Dahsyat nggak tuh, saudara? Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. Yang keempat, Ia memberi kita kuasa untuk bersaksi. Amin. Ya, saudara pernah nggak cerita tentang Tuhan kepada orang lain? Nah, bertobat nggak orangnya? Hah? Boro-boro Pak, itu suami, gak usah jauh-jauh Pak, Yerusalem saya Pak, ya kan? Ya berarti itu, ya apa-apa. Mungkin, maaf ya, mungkin kita belum punya kuasa. Amin. Benar, saya lakukan itu dulu, saya nggak tahu. Bersaksi, 2003 saya baru tahu bahwa saya harus bersaksi, saudara. 2003, setelah mengikuti satu pemuritan, bahwa Matius 28 ayat 19 itu, pergi jadikan semua bangsa murid itu adalah tugas saya dan saudara. Katakan amin. Bukan tugas ibu ketut, bukan. Ya, tugas kita semua. Dimanapun kau ditempatkan, engkau harus jadi saksi. Ya, pergi jadikan murid. Ya, pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Ya. Kalau saya ngomong gini, waktu kamu pergi ketemu orang, jadikan dia murid. Ya. Waktu kamu lagi baptis orang, jadikan dia murid. Itu. Apalagi baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Diajar, ya. Bukan dihajar, tapi diajar. Ya. Kita ajar dan ketahuilah Tuhan akan menyertai engkau dan saya. Ya. Kita bisa melayani Tuhan. Saya mau katakan itu. Kita ya pelayanan ini juga itu kesaksian, saudara. Saya mau katakan begitu. Worship leader, singers, pemain musik, asyik, multimedia, itu pelayanan, itu kesaksian, saudara. Ya. Bukan
capek nih, bukan. Itu saudara sedang bersaksi. Saya mau katakan, ya dek, ya, engkau sedang bersaksi bahwa engkau dipakai Tuhan. Karena ada banyak anak-anak muda yang nggak mau lakukan itu, bukan di tempat ini, di luar sana, ya kan? Mereka lebih asik tidur, ya, nggak online ngapain? Udah begitu kalau nggak keluar kita dipelototin lagi, Bu. Padahal komputernya yang lemot atau itu betul lah. Mau main band lagi, salah WA-nya nyanyi. Pemain band yang kita lihat dulu. Pemain band langsung lihat ke atas terus ya, menghadap kepada Tuhan. Ya. Kak, semua, ya, kalau engkau bisa bersaksi, engkau bisa mimpin pujian, engkau bisa jadi singer pemain band, itu karena ada Roh Tuhan yang memimpin engkau. Engkau diberikan talenta dan bakat itu, pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mau katakan begitu. Penuhi lagi. Mungkin belum penuh, terus dipenuhi, sehingga semuanya. Tapi Pak, suara saya begitu Pak. Kadang-kadang juga suami saya kalau saya nyanyi juga dia waktu itu teman nggak apa-apa, ya kan? Ya kan? Tuhan nggak melihat rupa, lihat hati. Ya nanti dibetulin lah suara ya. Oke. Dia memberi kita kuasa untuk bersaksi. Yang kelima, supaya orang mempercayai kepada Kristus juga mengalami kebangkitan. Ya, saudara dan saya dipakai Tuhan untuk dipakai menjadi alat Tuhan, supaya orang bisa percaya kepada Kristus dan juga mengalami kebangkitan. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, berikan saya waktu 10 menit lagi, saya siap dulu ya. Artinya saudara begini ya, saudara nggak cukup dibaptis air. Ini firmannya, saya mau katakan ya. Harus jika seorang tidak dilahirkan dari air, baptis ya, ya, lahir dan roh, dibaptis Roh Kudus, artinya dipenuhi Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan saya ngomong, tapi firman Tuhan, nanti lihat di Alkitab saudara. Jadi kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Amin. Mau masuk dalam kerajaan Allah? Iya, klik, boleh, langsung, cepat aja. Dipenuhi Roh Kudus menunjukkan dua buah tanda. Yang pertama, ya, melalui Roh Kudus kita akan menghasilkan dari pelayanan kita buah dari jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah menerima Kristus yang saudara injili? Nanti ditanyanya itu di atas saudara, bukan ditanya Bapak tadi depositonya udah cukup untuk anak-anak di bumi, udah, bukan ditanya berapa jiwa yang kau, kau udah bawa berapa jiwa? 1 Tuhan, 2 Tuhan, kan berapa lama hidup? 80 tahun Tuhan, 2. Enggak begitu ya Tuhan, kayak gitu. Tapi saya mau katakan, coba udah 80 tahun coba 2 jiwa, malu kan, ya kan? Yang kedua, tanda dipenuhi Roh Kudus ya, bahwa jikalau Roh Kudus memimpin kita, kita akan menjadi dewasa di dalam Kristus dan kita akan mengeluarkan apa? Buah roh ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mungkin hari ini buahnya belum matang, tapi udah berbuah. Ya, mungkin kalau dicampur rasanya asam, ya kan? Sabarnya masih 50%, 50% masih Roh Kudus yang pimpin, 50% masih sendiri, ya. Mungkin, tapi ketahui sama saya, ya, saudara akan terus, ya, saudara terus mau dipenuhi Roh Kudus, maka saudara akan menghasilkan buah Roh Kudus yang manis. Buah yang dihasilkan oleh apa? Yang pertama, kasih, ya. Kasih itu melahirkan kesabaran, kasih itu melahirkan damai sejahtera, kasih itu melahirkan sukacita dan penguasaan diri. Klik, ya. Dipenuhi Roh Kudus menunjukkan 2 tanda. Ini dia saudara. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, ya. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, ya, kehidupan saudara seperti ini, ya. Lingkaran itu adalah lingkaran kehidupan saudara. Kursi itu adalah tata hati. Salib itu adalah Roh Kudus, Kristus. A itu adalah aku, dia turun tahta. Ya.
maka akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Waktu saudara hidup berjalan keluar ke arah dunia, maka saudara bisa melaksanakan yang namanya Matius 28 ayat 19 sampai 20, amanat agung Tuhan. Amin. Saudara bisa memenangkan ya dunia bagi Kristus. Ya, dunia Pak, kan gede Pak dunia. Ya, dunia Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kau ditempatkan, maksudnya begitu. Ya, lanjut ya. Mengapa kebanyakan orang Kristen tidak dipenuhi Roh Kudus? Satu, ketidaktahuan ya, karena ia tidak tahu betapa besar kasih Allah terhadapnya dan kuasanya. Ia tidak mengetahui bahwa pada saat kelahiran secara rohani itu terjadi, Tuhan sudah menyediakan kuasanya yang memungkinkan orang-orang Kristen bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Nggak tahu ya, banyak di luar sana yang nggak tahu ya, banyak orang yang nggak tahu. Klik, ada 4 poin yang saya tulis karena nggak tahu nih ya. Pada umumnya orang Kristen tidak mengetahui bagaimana dipenuhi Roh Kudus dengan iman, saudara ya. Tandanya itu saudara, salah satu tanda juga saya tidak masukkan di sini adalah kita berbahasa dan bahasa yang baru ya, bahasa roh ya, bahasa roh ya. Yang keempat, pada umumnya orang Kristen tidak mengetahui hak atas kekayaan rohani mereka. Itu hak saudara. Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara punya hak apa? Menjadi siapa? Anak-anak Allah. Okay? Dan saudara jadi apa? Ahli warisnya, ya kan? Ahli warisnya, saudara juga diberikan kuasa. Itu udah haknya saudara dan saya, orang-orang yang menerima Kristus. Roh Kudus itu diberikan, udah haknya saudara dan saya. Tinggal kita juga mau nggak? Makanya saya klik yang ketiga ini, ya. Kebanyakan orang tidak dipenuhi Roh Kudus karena dia tidak percaya. Lewatin aja. Udah, kalau ngomong nggak percaya udah susah saudara. Ya, nggak percaya karena banyak alasannya. Ya, nggak percaya karena pikir Tuhan akan memberikan hal-hal yang susah dalam hidupnya. Banyak orang merasa bahwa Allah menuntut hal-hal yang tidak mungkin bagi mereka. Masa kita mengerjakan hal-hal yang besar? Ya bukan. Tadi kan kita udah dijelaskan di atas bahwa bukan kita, tetapi Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Dia akan memperlengkapi kita. Ya, klik lagi. Ya, banyak orang merasa bahwa Tuhan akan mengambil kesenangan mereka. Ya, banyak orang hari ini libur, ya, pada pergi semuanya, ya kan? Udah ambil cuti hari Jumat, ya, sampai hari Minggu seperti itu. Tinggalkan gereja. Tetapi ada anak-anak Tuhan yang luar biasa di GSJ Fajar Baru yang datang karena mereka tahu Tuhan tidak mengambil kesenangan mereka, tapi Tuhan memberikan kesenangan kepada mereka. Amin, saudara. Gimana sih biar dipenuhi Roh Kudus? Ada persiapan hati, ya. Persiapan hati. Yang pertama, saudara harus punya keinginan untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu, ya, supaya bisa dipenuhi Roh Kudus nih. Saudara harus punya keinginan. Kalau saudara nggak punya keinginan, ya, biar ditumpang tangan, ya, ditambahin tangan lagi, sampai jatuh, itu guling-guling, ya, nggak mungkin karena nggak punya keinginan. Saudara nggak ingin sebenarnya, tapi disuruh maju, enggak seperti itu. Yang kedua, saudara harus menyerahkan kehidupan saudara kepada Kristus sesuai dengan perintahnya. Artinya apa? Kita serahkan kehidupan kita, ya, jadi seturut kebenaran firman Tuhan, apa yang firman Tuhan perintahkan, seperti itu. Ya. Artinya kita hidup dengan roh, bukan daging kita lagi yang hidup. Ngerti saudara ya? Tapi kita hidup, waktu kita dipenuhi roh, kita hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Tetapi kita masih hidup dalam daging. Masih sakit gak kalau dicubit? Masih. Tapi kalau udah hidup dalam roh, waktu dicubit sakit, reaksinya lain, ya kan? Mengampuni, ya kan? Ya, sabar, ya kan? Nggak mungkin ada orang yang dicubit damai sejahtera sukacita, dia tenang, dicubit, nggak mungkin, jangan bohong lah, ya kan? Tapi dia sabar, ya kan? Sabar seperti itu, ya. Jangan cubit Pak, ya. Kalau ada yang cubit suami, cubit istri, itu tundukkan itu, ya kan? Sabar, ya, seperti itu. Menyerahkan yang ketiga, penyerahan hati itu adalah kita harus mengakui, boleh betul itu. Setiap dosa yang dinyatakan Roh Kudus kepada saudara harus saudara terima dan saudara akui.
Ya, ingat dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa masa depan sudah selesai sama Tuhan. Yang Bapak dan saya, Ibu dan saudara-saudara harus lakukan, ngaku, mengaku, ya kan? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita cukup ngaku. Nggak usah, maksud saya nggak usah, udah ngaku terus kira-kira Tuhan ampuni nggak? Enggak. Ya, saya mau katakan nggak usah dipikirin. Udah ingat ya 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita mengaku, bertobat, Tuhan ampuni. Apapun dosamu. Pak, saya pernah tabrak orang mati, enggak apa-apa. Minta ampun sama Tuhan. Ya, seperti itu, bukannya enggak apa-apa tabrak orang, bukan. Maksud saya, ya, dosamu ya sebesar apapun ya Tuhan bisa ampuni. Ya, saya mau katakan begitu. Karena Dia punya kuasa di sorga dan di bumi. Ya, segala kuasa ada di tangan Tuhan itu, saudara. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Ya. Allah heran kita yang besar. Jangan sampai begitu. Ya, Allah kita heran dan besar. Ya, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, catatan buat kita semua. Oke? Klik aja. Ada 2 kata yang dapat diingat dalam menerima Roh Kudus. Yang pertama, perintahnya. Yang kedua adalah janjinya. Ingat ya, perintahnya adalah janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menyebabkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Itu perintah Tuhan. Ya, jadi saudara bisa ya terima itu, minta ya Roh Kudus ya penuhi aku mau. Yang punya keinginan kita menyerahkan diri dan mengakui dosa kita. Yang kedua yang harus kita ingat, janji Tuhan. Apa saja yang kita minta, jika itu sesuai dengan kehendak dan perintahnya, maka kita akan mendapatkannya. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah apa yang saya sampaikan ini sepertinya untuk mengingatkan kita kembali betapa pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kuasanya atas kita itu membangkitkan. Pak, kalau saya dipenuhi Roh Kudus sekali aja nggak Pak? Nggak, klik. Ya, saya kasih catatan sini. Ya, dipenuhi Roh Kudus bukan suatu pengalaman yang sekali saja untuk selamanya. Ingat, tetapi menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu kali untuk selamanya. Tetapi dipenuhi Roh Kudus, kita harus terus menerus setiap saat dipenuhi dengan Roh Kudus sebagai suatu cara hidup kita. Amin. Ya. Apapun yang engkau hadapi, ya pasti engkau harus memutuskan selama ini. Betul nggak? Mau waktu bangun harus memutuskan, ya kan? Mau pergi kerja apa tidak? Libatkan Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus. Minta penuhi, Tuhan penuhi. Maka saudara tahu, apa saja yang diperbuat oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Saya mau katakan itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan dilimpahkan, tambahkan kepadamu. Kuasanya atas kita membangkitkan. Boleh klik. Ada satu pertanyaan buat kita semua. Maukah saudara dipenuhi Roh Kudus? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang tim worship untuk maju ke depan. Mungkin apa yang saya sampaikan terlalu panjang, tetapi biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan pengertian kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana kuasa itu, pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus, yang saya mau katakan, bahwa hidup kita akan sia-sia. Kita akan banyak mengalami kegagalan dan kita tidak sanggup untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi Roh Kudus itu yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar, memberikan kita hikmat, pewahyuan untuk mengenal Tuhan dan benar, untuk memberikan kita kuasa untuk bersaksi, saudara. Ya, saudara jangan takut ya. Kalau saudara saat ini mau dipenuhi Roh Kudus, ingat ya, yang pertama saudara harus punya keinginan, yang kedua saudara harus menyerahkan
ya, seluruh kehidupan saudara. Yang ketiga, mengakui dosa-dosa saudara. Ya. Saya nggak ngajak saudara untuk dipenuhi Roh Kudus hari ini karena ada, ya, setelah ini besok ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Ayo 10 hari itu saudara giat di dalam kegiatan itu. Siapkan hati saudara. Barangkali hari ini saudara baru terima firman yang saya sampaikan, ya, saudara baru tahu atau saudara diingatkan lagi, ya. No, nggak apa-apa. Tetapi biarlah, ya, melalui kebenaran firman itu, ini menjadi dasar fondasi untuk saudara mulai besok terlibat di dalam kebaktian ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya dan yakin waktu engkau mengikuti, ya, saran-saran yang sudah disampaikan, engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Ingat, kita dipenuhi Roh Kudus dengan iman. Kita menerima Kristus sebagai Tuhan dengan iman dan dipenuhi dengan Roh Kudus juga dengan iman. Angkat satu pujian, boleh? Satu pujian boleh angkat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, beri kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Kudus kau hadir di sini. Katakan, Roh Kudus ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Engkau hadir Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis. Kau manis. Kaulah penghiburku, diutus Bapa. Ayo kita buka hati, katakan, ku buka hati. Angkat tanganmu. Amin. Haleluya. Ku buka hati. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami. Haleluya. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, oh, jamah kami, penuhi, jamahlah kami. Katakan, penuhi sekali lagi Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, saya merasakan ada seorang ibu yang memerlukan topangan doa. Dia menghadapi masalah-masalah yang berat. Roh Kudus berkata, engkau buka hatimu, minta Roh Kudus masuk dan penuhi engkau, maka dia akan memberikan jalan keluar, memberikan engkau kekuatan. Enggak usah takut, enggak usah heran,
Karena dia memang bekerja dengan supranatural. Terbatas engkau untuk mengerti, memahaminya. Tetapi biarlah kebenaran-kebenaran firman yang kau baca akan memberikan pengertian kepadamu karena engkau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ada seorang bapak juga, saudara, yang juga mengalami masalah di pekerjaannya. Engkau harus dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus menghadapi setiap teman-teman dalam pekerjaan, tekanan-tekanan yang kau hadapi. Percaya Roh Kudus yang memberi kekuatan. Lakukan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, karena firman itu berkuasa. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Berikan kekuatan Tuhan kepada Bapak ini, Tuhan. Karena Tuhan akan memakai dia sebagai saksi Tuhan di tempat dia bekerja. Tuhan juga berikan kepada saya pengertian. Ada keluarga yang membutuhkan kehadiran Roh Kudus di tengah keluarga ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, biarlah keluarga ini Tuhan boleh punya kerinduan, mau dipenuhi oleh Roh Kudus, menghadirkan mesbah Tuhan, membuat mesbah Tuhan setiap pagi di dalam persekutuan. Suami istri bergandengan tangan membaca kebenaran firman Tuhan, dan mereka akan diberkati oleh Tuhan, dan mereka akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih. Kalau ada di antara itu, saudara, engkau boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tidak tahu siapa itu, tapi engkau harus mengucap syukur karena engkau dilawat oleh Tuhan. Ku buka hati, biarlah firman yang ditaburkan siang hari ini Tuhan boleh memberkati setiap kami Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan kuasa dan kemenangan dan otoritas untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, memenangkan banyak jiwa untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa dipenuhi Roh Kudus dan kami boleh berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang ada boleh termateraikan di dalam hati kami. Haleluya. Amin. Kami atas nama Gembala, Wakil Gembala dan Majelis serta seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Jerry Besi. Hari ini Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah baik pelayanannya, pekerjaan dan keluarga Bapak. Amin. Haleluya. Kita akan mohon untuk sebelum itu kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau sebagai bentuk ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelola, supaya apa yang kami berikan ini Tuhan boleh menjadi saluran berkat di tempat ini dan bagi banyak orang. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin.
mendengarkan pengumuman. Malam ini tidak ada ibadah KKA dan besok kita akan memulai ke dalam rangkaian acara doa pencurahan Roh Kudus. Hari Jumat akan diadakan secara online melalui Zoom jam 7 malam. Dan hari Sabtu, doa pencurahan Roh Kudus akan diadakan di tempat ini jam 7 malam, onsite gereja. Kami mengundang setiap jemaat untuk boleh ambil bagian di dalam doa pencurahan Roh Kudus ini. Nah, hari Sabtu karena kita ada doa pencurahan Roh Kudus, maka ibadah youth digabungkan dengan acara doa pencurahan Roh Kudus. Oke, hari Minggu kita akan tetap ibadah 2 kali jam 9 dan jam 11 siang. Dan satu lagi ada pengumuman untuk kegiatan fellowship kita yang akan diadakan tanggal 27 sampai 28 Mei di Villa Cimacan Puncak. Itu akan ditutup pendaftarannya hari Minggu besok tanggal 21 Mei. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan, boleh untuk dapat segera menyelesaikan pembayarannya dengan Ibu Nini. Supaya apa? Supaya kita semua panitia boleh mempersiapkan yang terbaik akomodasi konsumsi untuk kita sama-sama berfellowship di puncak. Baik, tidak pengumuman yang lain, kita akan segera menutup ibadah kita siang hari ini. Saya ajak saudara untuk boleh bangkit berdiri. Segala kuasa, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Allah kami. Dari Tuhanlah juga sumber segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup ini. Inka nama kanalashi, inhama kanalakan hoikanami inalashi, inamikan hikina kanamikan awikanalashi.
Haleluya, hamikin aukan hamikin aukan situ. Dia makin aukan hamakan alisikin omakan haik alalis anidos bikin hamikin elis. Cikinau hikinau kana hine kinau hikin. Ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih buat kehadiranmu. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih buat jamahanmu. Terima kasih buat urapanmu. Inau makan hane kinau ikin akan alakin ikin alakin. Inau makan asyik awikin alasin. Kuasa Allah dahsyat. Kuasa Allah menjadi bagian daripada jemaat Pajar Baru. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang mengandalkan kuasa Tuhan. Dan jemaat yang dipimpin oleh Roh Allah. Inau bikin akan alasin. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, sekarang Allah, terimalah segala pujian syukur kami. Setelah Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan dan sampai akhir ibadah ini. Kalau kami masih dapat merasakan kehadiran Tuhan, ini adalah sesuatu berkat yang luar biasa. Tuhan tidak akan berhenti memberkati kami. Tuhan tidak akan berhenti menunjukkan kuasa-Mu bagi kami. Dan Tuhan tidak akan menghentikan berkat-Mu turun dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam usaha pekerjaan kami, dan di dalam pelayanan kami. Akan terus mengalir bagaikan air. Mengalir berkat Tuhan turun atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas usaha pekerjaan kami, atas pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami membawa Tuhan. Hati kami kembali kepada Tuhan. Hati yang menyembah, hati yang merindukan kuasa Allah, hati yang rindu dipakai oleh Tuhan, hati yang rindu dipenuhi oleh Roh Allah. Terima kasih Tuhan. Kau melihat hati-hati yang haus. Mungkin bukan saat ini, mungkin esok hari, lusa, dalam 10 hari pencurahan Roh Kudus ini. Kami mengimani Tuhan. Kami merindukan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan kami mengalami dipenuhi kembali, dipenuhi oleh kuasa daripada Tuhan, supaya kami dapat bergerak, bertindak sesuai dengan keinginan Allah, hingga kehidupan kami menghasilkan buah roh yang akan memberkati banyak orang, yang dapat menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Jerry Besi, yang sudah Kau pakai sebagai penyalur berkat firman Allah bagi kami. Kau memberkati WL, pemain musik, singer, Asia Multimedia, dan jemaat Tuhan yang hadir. Engkau memberkati. Kami akan melihat kembali berkat-berkat Tuhan turun atas gereja-Mu. Setiap kami yang merindukan kuasa Tuhan, kami mengalami kuasa itu. Setiap kami merindukan berkat Allah, kami mengalami berkat itu. Karena hidup kami tunduk dan taat kepada kebenaran firman Allah. Roh Kudus memampukan kami. Kuasa Tuhan menjaga kami, membentengi kami. Terima kasih ya Tuhan. Apabila sebentar lagi Tuhan, jemaat Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing. Dan kemanapun mereka akan bepergian, Tuhan lindungi, Tuhan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Apabila esok hari Tuhan mereka akan berpergian atau hari-hari selanjutnya, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, di situ ada penyertaan Allah. Kemanapun mereka pergi, di situ ada pertolongan Tuhan. Sehingga mereka tidak akan sendiri, tidak merasa sendiri. Ada Roh Kudus menyertai mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang kekasih-kekasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan kembali engkau akan diberkati oleh Allah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat daripada Allah Bapa di surga menyertai hidupmu. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus akan terus menjadi bagian hidupmu. Hatimu penuh dengan sukacita, hatimu penuh dengan damai sejahtera. Karena ada Roh Kudus memimpin hidupmu, Roh Kudus menguasai hidupmu, dan Roh Kudus akan terus beracara dalam hidupmu. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, Roh Kudus memberkatimu. Haleluya.